Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah 8 hari saya upload partai-partai dari turnamen Earthing Master, kali ini saya akan coba berikan game dari turnamen engine top dunia TCEC season ke-20, khususnya di divisi Premier kawan-kawan yang diikuti oleh 8 engine papan atas. Turnamen ini sudah dimulai sejak tanggal 27 Desember lalu, dan kawan-kawan bisa melihat game-gamenya di chess24.com. Sampai tanggal 5 ini kawan-kawan sudah memasuki putaran ke-28, dan yang akan kita ulas ini adalah game dari Lila Chess Zero melawan Alisten di putaran ke-27. Tentunya kawan-kawan, game ini adalah game dari engine top dunia. Saya tidak akan berikan analisa-analisa seperti biasanya. Kita nikmati saja langkah-langkah kedua engine top dunia ini. Di sini Lila Chess Zero memegang putih, Alisten memegang hitam. Lila mengawali permainan dengan pion D4, dibalas dengan kuda F6, pion C4, pion C6, kuda C3, dan pion D5. Kita dapati di sini permainan Slav defense. Pion pukul pion dipukul balik dengan pion. Ini adalah variasi pertukaran dari Slav defense. Lila melanjutkan dengan kuda F3. Pion G6 membentuk Viacento di sayap raja. Gajah F4, gajah G7, pion E3 membuka diagonal peta terang bagi gajahnya di langkah-langkah berikutnya untuk berkembang. Alisten melanjutkan dengan rokade pendek, gajah E2, gajah hitam G4 langsung memberi tekanan pada kuda putih F3. Lila membalasnya dengan menteri ke B3 mengincar pion B7. Langsung direspon oleh Alisten dengan menteri ke B6, menginginkan pertukaran menteri di langkah ke-10 ini, dan terjadi pertukaran menteri. Di langkah ke-10 ini kawan-kawan, kedua engine sudah bermain tanpa menteri. Dan dengan adanya pion yang bertumpuk di lajur B tentu sangat menguntungkan bagi putih sampai langkah ke-10 ini. Permainan dilanjutkan dengan pion H3, lanjut Lila Zero mengancam gajah, gajah mundur ke D7, dan pion G4 untuk memberikan kontrol pada peta H5 serta peta F5 yang mencegah kuda hitam untuk lompat ke peta H5 untuk mengancam gajah putih. Alisten melanjutkan dengan pion E6, Lila Chess Zero rokade, dan beteng hitam ke C8 mengisi lajur C yang sudah terbuka. Direspon juga oleh putih menggeser betengnya ke C1, yang kemudian di langkah-langkah berikutnya kawan-kawan, kedua beteng ini kemungkinan akan baku hantam di lajur C ini. Kuda hitam C6 melanjutkan pengembangan kuda, pion G5 mengancam kuda, kuda lompat ke E4 menantang pertukaran kuda. Tapi tantangan ini tidak diterima oleh Lila, memainkan pion A3 untuk mengontrol peta B4, mencegah kuda menduduki peta ini. Kuda pukul kuda, lanjut Alisten. Lihatlah kawan-kawan, sampai langkah ke-16 ini Alisten menunjukkan karakternya yang suka baku hantam. Tapi sementara tidak terlihat dari karakteristiknya Lila Chess Zero yang mengutamakan positioning. Beteng pukul kuda, kuda hitam ke A5 membuka lajur C bagi betengnya untuk kembali menawarkan pertukaran beteng. Pertukaran kembali ditolak. Lila Chess Zero menggeser beteng A ke C1. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh beteng. Gajah ke C6 menutup atau memblokade jalan beteng putih untuk menduduki peta C7. Kuda putih ke H2, pion B5, kuda bermanuver ke G4, dan kuda hitam ke C4 mengincar pion B2. Di backup dengan beteng di C2, raja hitam bergeser ke F8. Pion H4 lanjut Lila. Alisten melanjutkan langkah rajanya kali ini ke E7. Alisten mencoba mengimprovisasi segera posisi rajanya untuk bermain di peta pusat. Begitu juga dengan Lila Chess Zero memainkan raja ke H2. Langkah raja ke H2 ini saya kira adalah langkah menunggu dari Lila Chess Zero, melihat pergerakan selanjutnya dari hitam. Hitam atau Alisten memainkan beteng naik ke A4, raja ke G3, kuda lompat ke D6,
dan beteng putih turun ke C1. Kuda lompat kembali ke E4 skak, raja mundur ke H2, dan kuda lompat ke D2. Beteng naik ke C2 mengancam kuda, kuda pun kembali ke E4. Lila melanjutkan dengan gajah ke D3, kembali mengejar kuda hitam. Kuda pun lari ke D6 dan beteng turun kembali ke C1. Dan di langkah berikutnya ini kawan-kawan, langkah yang cukup menarik akan kita saksikan, yaitu kuda hitam lompat ke C4. Mungkin bagi kita langkah kuda hitam ini adalah langkah blunder dari Alistein. Tapi menurut saya langkah ini adalah langkah pengorbanan. Karena setelah Lila memainkan pion B3 menggarpu beteng serta kuda, beteng pukul pion A3, pion pukul kuda, pion pukul pion mengancam gajah. Di sini tercipta 2 pion bebas atau 3 pion bebas yang nantinya akan berpotensi untuk promosi. Tidak mungkin sebuah engine yang mempunyai elo rating 3500 lebih membuat langkah blunder seperti itu. Permainan dilanjutkan oleh Alistein. Pion C3 mendorong pionnya. Kuda putih F6, pion B4. Lihatlah kawan-kawan, 2 pion ini apakah mampu ditahan oleh Lila C0 nantinya? Kita lihat saja. Pion E4 lanjut Lila C0, gajah pukul kuda, pion pukul gajah skak, dipukul balik oleh raja, dan gajah ke G5 skak, raja ke G7, dan gajah ke E7. Memposisikan gajahnya untuk tetap menghadang pergerakan raja ke peta F6 serta memberikan ancaman atau tekanan pada pion hitam di B4. Tidak mungkin kawan-kawan pion ini akan didorong maju ke depan karena gajah akan pukul beteng. Terlebih dahulu kawan-kawan Alistein menggeser betengnya ke B3. Gajah putih ke D3, pion F6, gajah ke D6, gajah hitam ke D7, beteng putih naik ke C2 dan gajah hitam ke A4 bersiap memberikan open serangan di langkah berikutnya. Tapi terlebih dahulu beteng bergeser ke A2 berbalik mengancam gajah. Di pick up dengan pion B5 dan pion D5 lanjut Lila C0. Lila C0 mencoba membuat atau menciptakan pion bebasnya sendiri. Raja hitam ke F7, pion F4, pion H6, beteng putih ke G2 mengincar pion di peta G6 dan pion H5 lanjut Alistein. Disinilah kawan-kawan terlihat bahwa langkah pion H5 ini merupakan kesalahan dari Alistein. Karena di langkah berikutnya bisa saja putih memainkan pion pukul pion untuk skak raja. Apabila raja pukul balik, maka beteng akan pukul pion di G6 ini. Tapi yang menarik, langkah ini tidak dipilih oleh Lila. Memainkan pion E5 terlebih dahulu, dan pion F5 balas Alistein, pion D pukul pion D5, raja pukul pion, beteng pukul pion skak, raja ke D5, dan gajah menjauh ke B8. Raja hitam ke D4 mendekati gajah, beteng ke D6 skak, raja pun ke E3, dan pion E6. Lihatlah kawan-kawan, Lila C0 sudah berhasil membuat atau menciptakan pion bebasnya sendiri. Tinggal 2 langkah lagi pion ini akan segera promosi. Tapi tidak dengan Alistein kawan-kawan, dia butuh beberapa langkah untuk 2 pionnya ini untuk segera promosi. Tidak mungkin pion yang ada di lajur C ini untuk didorong, karena gajah ini siap menginjak-injak pion ini. Permainan dilanjutkan oleh Alistein menggeser rajanya ke F3. Pion E7, beteng ke B2 skak, raja ke H3, pion C2, dan Lila C0 mengorbankan gajahnya pukul pion. Langkah yang cukup cerdik dari sebuah engine kawan-kawan, tentu sebuah langkah yang rasional. Gajah pukul gajah, pion promosi menteri, beteng ke B3 bersiap memberikan open skak di langkah berikutnya, dan Lila pun merespon dengan beteng turun ke D2. Gajah naik ke E4, menteri pukul pion H5 skak, raja ke E3, dan menteri ke E2 skak mat. Alistein kena skak mat di langkah ke-58 kawan-kawan. Menariknya,
rencana yang dimainkan oleh Alistair untuk mendapatkan pion bebas di lajur B dan di lajur C tadi tidak bisa berjalan mulus. Lela berhasil mematahkan taktik dari Alistair ini. Dan itulah kawan-kawan permainan kedua engine top dunia di babak atau di putaran ke-27 di Top Chess Engine Championship Season 20. Semoga permainan kedua engine tadi bisa menginspirasi kita semua. Dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.